Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Menyambung lagi di video yang kemarin di part satunya. Perjuangan saya menghadapi gangguan ini selama 2 tahun ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung ketensian psikosomatis ini bisa sembuh. Jadi kalau teman-teman itu ada informasi atau teman-teman ada yang kasih tahu bahwa gangguan ini nggak bisa sembuh, teman-teman nggak usah percaya ya. Karena apa? Karena banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan ini dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu ya, jadi tetap semangat. Jadi untuk topik kali ini saya mau berbagi ke teman-teman, kenapa ini bisa terjadi, kenapa saya bisa terkena gangguan ini. Ya, mungkin sedikit apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat ya. Ambil sisi positifnya saja. Mungkin saja ada yang sama ya, atau sedikit sama, tapi bisa saja memang berbeda ya. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda, punya masa lalu yang berbeda, dan punya latar belakang yang berbeda. Jadi faktor pemicunya bisa bermacam-macam ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Oke, langsung saja. Kenapa saya bisa terkena gangguan ini? Ini berdasarkan pengamatan pada diri saya sendiri ya. Jadi pertama adalah satu ya, saya itu orangnya memang punya sifat pencemas ya. Jadi sebelum terkena gangguan ini ya, saya itu dulu memang sifatnya itu pencemas, cuma nggak berlebih. Jadi segala sesuatunya itu saya sering sekali itu cemas gitu ya. Cemas contoh misalkan saya menghadapi suatu pekerjaan, saya menghadapi suatu masalah ya. Saya itu cemasnya adalah ketika masalah itu tidak selesai gitu ya, tidak selesai dengan seperti yang saya harapkan. Jadi ketika ada masalah atau ada pekerjaan atau ada tugas apapun gitu ya teman-teman, saya ingin selesaikan secepatnya ya, supaya nanti saya bisa ayem ya atau tenang gitu ya teman-teman ya. Jadi sifat-sifat seperti itu saya sudah ada dulu ya, cuma tidak berlebihan. Nah, saya itu kedua ya, saya itu orangnya suka yang terburu-buru. Segala sesuatunya itu pinginnya itu terburu-buru. Jadi makan pun sering terburu-buru. Dalam pekerjaan pun saya itu pingin buru-buru cepat selesai gitu ya. Karena harus yang lain harus masih ada yang dikerjakan, yang lain harus masih ada yang perlu ditangani gitu. Jadi selalunya buru-buru. Nah, yang ketiga adalah saya selalu menuntut kepada diri saya hasilnya itu selalu sempurna. Apapun yang saya lakukan, aktivitas apapun ya, itu saya pinginnya itu selalu yang sempurna, yang sesuai dengan harapan saya dan keinginan saya. Nah itu ya teman-teman ya, beberapa kebiasaan dan sifat ini memang saya tuh dulu juga sudah punya ya. Jadi pada saat terkena gangguan asam lambung, ketensian psikosomatis ini semakin menjadi gitu ya, kecemasannya gitu ya, kekhawatirannya, kepanikannya itu semakin menjadi. Dan kenapa bisa terjadi ini? Pasti ada pemicunya. Nah, kalau kita itu dulu selama bertahun-tahun ya, kalau saya mengalami itu bertahun-tahun kecemasan yang biasa, sering sering panik, sering cemas itu menghadapi suatu masalah gitu ya. Saya pingin hasilnya sempurna, saya pingin yang cepat-cepat, yang pokoknya buru-buru biar cepat selesai, biar ayam dengan segala kesibukannya ya. Itu saya itu orangnya juga ingin menuntut hasil yang pokoknya ya sempurnalah sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi menurut saya ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ya hasilnya ya kadang memang di luar keinginan kita ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kita jangan selalu menuntut ke diri kita bahwa itu harus sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu menghadapi gangguan ini, ketika teman-teman itu sudah ikhtiar berobat, memang belum ada hasil ya, sudah berikhtiar yang namanya 3P, teman-teman juga masih belum bisa berhasil ya, belum sesuai dengan harapan ya, hadapi saja dengan sabar ya teman-teman ya, dengan telaten ya, karena sesuatu yang kita inginkan ya, apa namanya, kalau kita itu terus-menerus kita pikirkan, saya itu pokoknya harus sembuh dengan cepat, saya pokoknya harus bisa ini, bisa itu dan sebagainya dengan cepat, dengan instan gitu ya. Nanti itu akan membebani dan itu pernah saya lakukan ya teman-teman ya. Dan bukannya saya menambah apa namanya, bukannya saat itu tambah membaik gitu ya, akan tetapi malah justru menambah seperti kayak intensitasnya itu kan malah semakin tinggi gitu. Nah itu yang saya pernah alami itu seperti itu ya. Jadi dari situlah saya koreksi ke diri saya bahwa gangguan ini itu perlu yang namanya kita itu menyederhanakan ya, menyederhanakan
pikiran kita. Terus kita itu perlu kurangi tuntutan kepada diri kita bahwa ketika kita melakukan suatu apapun itu ya, kalau kita selalu menuntutnya hasil yang sempurna, ya yang perfect pokoknya, semua ya hasil yang pokoknya yang serba bagus gitu ya, kita harus bisa mulai menerima hasil apa adanya gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal, masalah hasil ya sudah, kita nggak usah terlalu menuntut ya bahwa ini harus selalu berhasil. Nah, karena apa? Karena kalau kita selalu menuntut kepada diri kita seperti itu, selalu hasil yang sempurna, selalu hasil yang bagus, selalu hasil yang baik gitu ya, nanti kita itu akan tertekan. Dan itu bisa terkumpul ya, terakumulasi, terus ada pemicunya, akhirnya kita kena yang namanya gangguan cemas. Itu yang saya amati pada diri saya ya, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, ketika teman-teman itu sudah di fase yang namanya banyak sensasi, kecemasan juga nggak turun-turun gitu ya, teman-teman mulai ya terapkan 3P konsisten. Yang belum berobat ke dokter, periksa ke dokter ya. Kalau memang ada gangguan fisik, ada sakit fisik ya, nanti diobati sama dokternya gitu ya. Dan untuk kecemasannya yang berlebih ini ya, atau anxiety ya, bahkan psikosomatis gitu ya teman-teman, kita latih ya. Dengan cara apa? Kita merubah lagi ya, kita perbaiki yang namanya pola makan kita ya, pola hidup kita ya, pola pikir kita perbaiki. Kita koreksi, kita introspeksi kepada diri kita, apa sih yang sebenarnya menjadi beban pikiran. Memang kita itu nggak sadar ya teman-teman ya, kita itu kadang nggak sadar, saya nggak mikirin apa-apa kok, saya nggak mikirin ini itu dan sebagainya, dari dulu saya juga orangnya seperti ini, kenapa baru sekarang kenanya. Nah ini yang kadang tidak disadari ya teman-teman ya. Terkena gangguan ini itu adalah akumulasi. Kalau menurut saya itu seperti itu, akumulasi dari tahun ke tahun ya, mungkin kita juga punya masa lalu, masa kecil atau masa lalu yang mungkin bikin trauma kita gitu ya, menjadikan kita itu orang yang mungkin posesif, terus orang yang pokoknya serba perfect semua dan lain-lain ya. Itu selalu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu kita pikirkan. Kita mikirkannya itu bukan satu atau bertahap, satu persatu, bukan. Tapi kita semua pikirkan. Dalam sehari kita memikirkan banyak masalah. Dalam sehari kita itu memikirkan banyak hal ya. Selama kita masih kuat, pikiran kita itu masih kuat, mungkin itu oke-oke saja. Walaupun pada saat kita apa namanya menjalani pola hidup pun kadang kita juga masih apa namanya acak-acakan ya, kita itu masih kuat, itu nggak apa-apa. Tapi ketika ada pemicunya ya, mungkin ada suatu hal atau kejadian atau apalah gitu ya, karena pemicunya masing-masing orang bisa berbeda. Apa namanya, ketika kita sudah benar-benar jam atau kita itu benar-benar apa namanya, bundet gitu ya, apa sih bahasa Indonesianya, sudah kusut gitu ya, itu pasti ada saatnya ketika kita sudah kusut, terus ada pemicunya gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah ya yang teman-teman ya, itulah apa namanya efek dari akumulasi pikiran-pikiran kita yang terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang sifatnya itu harus sesuai dengan diri kita gitu ya, sesuai dengan keinginan kita gitu, intinya seperti itu. Nah, untuk mengurainya ya kita introspeksi diri kita aja ya. Kalau memang kita itu oh iya saya punya sifat seperti ini, saya punya bawaan seperti ini ya. Memang kalau udah sifat atau bawaan itu kan sudah dari dulu itu susah dihilangkan, tapi kita berlatih. Oh ya, kalau ini memang membebani pikiran kita, ya harus saya uraikan. Ya, saya harus pecahkan satu persatu. Saya harus pikirkan satu persatu, tahap demi tahap. Itu saja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu berpikiran yang, waduh nanti kalau begini, nanti saya nggak sembuh-sembuh, nanti saya nggak kerja, nanti ekonomi saya itu bagaimana, belum lagi nanti ini, itu, dan sebagainya, terus orang lain ngomong ini, itu, dan sebagainya. Itu dipikirkan terus menerus, sedangkan kita juga mengalami yang namanya gangguan fisik, sensasi fisik ya, itu malah akan semakin ruwet, kita akan semakin bingung ya. Jadi mumpung teman-teman mungkin belum sampai ke fase yang benar-benar yang namanya udah kayak gini salah, kayak gitu salah, sudah kemana-mana berobat ke sana ke sini juga apa namanya nggak ada hasil yang maksimal. Mulai sekarang teman-teman itu coba introspeksi ke diri kita ya, diri kita masing-masing. Apakah benar nih saya ini ada pikiran-pikiran yang belum saya uraikan gitu ya. Jadi masih banyak beban pikiran. Dan ini memang sulit ya untuk apa namanya bisa mengamati itu ya. Tapi kalau kita mulai bisa memahami tentang gangguan ini ya, kita nanti lama kelamaan itu akan bisa mencari tahu ya, mencari tahu oh iya,
ternyata saya ini selain mikirkan ini, mikirkan itu, saya sudah terkena gangguan ini, tapi masih mikirkan yang sana, yang sana, yang sana, yang nggak kelihatan sama kita juga dipikirkan, yang belum terjadi juga kita pikirkan gitu ya. Jadi mulai sekarang ya, sesuatu hal yang sifatnya itu belum terjadi, jangan kita pikirkan dulu. Itu saja teman-teman, untuk mengurangi. Karena yang sudah-sudah gitu, kita kan masih banyak apa namanya mengalami trauma lah, trauma ini, trauma masa lalu, trauma tentang kejadian-kejadian mungkin panic attack dan lain-lain itu kita juga masih pikirkan. Belum lagi kita itu memikirkan sensasi ya, sensasi di fisik, kadang kita mikirkan kembung, begah, dan kita sudah berpikir bahwa ini aduh ini penyakit itu dan sebagainya ya, itu nanti akan semakin ruwet. Jadi sekarang fokus saja ya, fokus saja kepada kita itu memperbaiki 3P ya teman-teman ya. Jadi yang sudah berobat ke dokter ya, sudah dikasih arahan dari dokter, memang kalau ada gangguan fisiknya ya diobati, insya Allah nanti juga bisa sembuh ya. Untuk mengurangi kecemasannya, mengendalikan kecemasan yang berlebih, ini kita itu perlu berlatih dan ini perlu introspeksi ya, introspeksi pada diri kita. Uraikan ya, sederhanakan pikiran. Yang belum terjadi nggak usah dipikirkan dulu. Yang sekarang ada aja. Oh iya, saya terkena gangguan ini. Ya. Saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ya. Kalau saya masih banyak sensasi fisiknya, ya ayo kita jaga pola makannya. Ya teman-teman. Kenapa harus jaga pola makan? Karena kalau sifatnya sensasi fisik itu ya banyak dipengaruhi oleh asam lambung yang tinggi, padahal asam lambung tinggi itu juga bukan hanya dari faktor makanan saja, dari pikiran kita juga bisa. Tapi kalau kita tidak menjaga makanan, itu kan juga akan semakin intensitasnya itu akan semakin tinggi. Jadi dari yang mudah dulu, kita jaga pola makanan. Wah saya nggak bisa mas, nanti lemes dan itu dan sebagainya. Insya Allah kalau teman-teman itu niat ya, niat benar-benar niat. Oke nggak masalah, saya terima dulu. Saya kalau memang harus menghindari beberapa makanan dulu, untuk mencapai kesembuhan, saya ikhlas menjalani. Dimulai dari situ, karena saya dulu juga seperti itu ya teman-teman ya. Nanti setelah itu mulai terbiasa ya. Kita nggak usah terlalu berpikir yang macam-macam ya. Intinya kita sudah ikhlas, kita sudah berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Kembali lagi ya teman-teman, jangan diulangi sifat-sifat yang ini harus sesuai dengan keinginan kita. 3 bulan saya harus sembuh gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman itu memang apa namanya punya ambisi atau punya apa namanya semangat yang kuat. Oh saya 3 bulan harus sembuh, ya nggak apa-apa, cuma jangan terlalu ya teman-teman ya, jangan terlalu. Karena apa? Karena nanti setelah 3 bulan kok ternyata masih banyak sensasi, nanti teman-teman bingung lagi, saya sudah menjalani ini kok nggak sembuh-sembuh, saya sudah menjalani ini kok masih seperti ini dan sebagainya. Jadi lakukan dengan ikhlas ya teman-teman, lakukan dengan ikhlas. Oke, saya harus jaga pola makannya nih. Pokoknya walaupun saya harus sering makan, makanan harus dijaga, walaupun makannya sedikit demi sedikit, walaupun tidak semua makanan yang tadinya enak kita bisa makan dan sekarang harus dihindari, kita itu jalaninya dengan ikhlas. Demi apa? Demi kita fokus kepada penyembuhan ya, dari pola makan dulu ya teman-teman ya. Karena kan tidak semuanya ya apa namanya kita bisa langsung dalam fase yang kita itu sudah di apa namanya bisa dibilang itu di fase yang banyak sensasinya ya, mau kemana-mana juga takut kan, itu belum bisa langsung yang namanya coba relaksasi jalan-jalan atau jalan pagi jalan sore, itu belum bisa. Atur dulu pola makannya ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa menguasai itu, sudah bisa mengatur itu, sudah bisa apa namanya membagi ya, udah pokoknya nggak bingung lah untuk masalah pola makan, udah lulus nih pola makannya ya teman-teman, beralih ya, perbaiki lagi ya pola hidupnya ya, yang tadinya masih mager gitu ya, nyaman di tempat tidur, nyaman kalau hanya di rumah saja. Mulai berlatihlah untuk keluar dari rumah. Karena sayang sekali ya teman-teman ketika teman-teman itu nggak keluar dari rumah ya. Jadi apa yang sudah dikasih ya alam ya, sudah dikasih oleh Allah, oleh Tuhan kita ya, sinar matahari pagi ya, akan rugi sekali kalau kita itu tidak apa namanya memaksimalkan itu ya. Jadi ini penting sekali untuk proses penyembuhan. Pada saat teman-teman keluar dari rumah pagi hari ya, usahakan teman-teman itu terkena sinar matahari walaupun tidak secara langsung ya. Nah, kenapa hal seperti ini itu sulit ya dilakukan? Karena kita itu sudah merasa nyaman di dalam rumah. Jadi ketika akan melakukan seperti itu, kita waduh nanti jangan-jangan kumat, nanti aduh jangan-jangan nanti pusing, keliengan mau jatuh. Memang akan terjadi seperti itu ya, saya sampaikan dulu, karena saya pun dulu juga mengalaminya. Tapi itu awal-awal saja ya teman-teman. Semakin ke sini, seiring berjalannya waktu, kita berlatih terus, nanti akan terbiasa.
Dan itu efeknya itu akan sangat bagus sekali ya. Kita terkena sinar matahari ya, yang tadinya kita itu sering dingin, terus sering kurang bertenaga, kurang bergairah, nanti lama-kelamaan itu akan mulai membaik ya teman-teman ya. Nanti udah bisa nih olahraga pagi, jalan kaki, sore pun juga sama gitu. Lakukan itu secara rutin dengan didasari rasa ikhlas ya teman-teman. Ketika melakukan seperti itu, kita melakukannya itu dengan ikhlas ya. Insya Allah itu akan hasilnya akan maksimal ya teman-teman ya. Terus setelah teman-teman sudah menguasai nih ya, pola makan sudah nih ya, terus pola hidupnya ini sudah rutin ya, terus kita perbaiki pola pikir kita yang tadi ya, yang sudah di awal tadi saya sebutkan ya. Mungkin dulu ada sifat-sifat kita yang perlu perbaiki lah ya. Contoh misalkan selalu menuntut kepada diri kita hasil yang sempurna ya, kurangi saja ya. Namanya kita berusaha ya. Kita menentukan, kita punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan gitu ya teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha maksimal gitu ya, berusaha maksimal. Masalah hasil masing-masing orang itu bisa berbeda. Ada yang cepat ya, ada yang sedang, ada yang lama ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah ikhlas menjalaninya, masalah waktu mungkin tidak akan jadi masalah ya teman-teman. Tapi kalau kita melakukannya masih setengah-setengah ya, pasti akan, waduh kok saya udah menjalani ini kok nggak sembuh-sembuh, saya udah menjalani ini sudah berapa lama, ini sudah ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau kita didasari dengan rasa ikhlas, insya Allah masalah waktu itu tidak jadi masalah. Nanti teman-teman membaik dengan sendirinya tanpa teman-teman sadari ya. Karena menurut saya ya, nanti masing-masing orang yang terkena gangguan ini, kalau sudah memahami ini, insya Allah nanti akan punya cara sendiri untuk lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan saya yakin itu ya. Barangkali cara lepasnya saya ya dengan teman-teman nanti itu bisa berbeda. Tapi kalau untuk 3P menurut saya itu terapkan dengan konsisten. Tapi dengan cara-cara seperti apa lagi ya teman-teman bisa kembangkan lagi sesuatu hal yang positif. Nanti teman-teman punya cara tersendiri ya. Bagaimana bisa lepas dari gangguan ini setelah teman-teman itu paham tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Dan saya yakin itu karena kita mengalami gangguan ini kan juga sudah ya pokoknya ya sudah terlalu lama gitu ya. Jadi pikiran kita itu macam-macam dan ini juga akumulasi dari masa lalu gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari yang tadi sudah saya sampaikan lah ya, dari mungkin ada trauma atau memang dari sifat kita atau dari apa, itu banyak sekali. Coba teman-teman mulai sekarang itu sederhanakan saja ya, satu persatu selesaikan masalahnya gitu, nggak usah langsung semuanya harus dipikir gitu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman juga sedikit demi sedikit atas izin Tuhan, atas izin Allah, nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Saatnya sekarang kita itu memperbaiki diri kita, karena menurut saya ya, kita dikasih cobaan ini juga atas izin Allah, atas izin Tuhan ya. Kita itu dikasih cobaan ini ya. Dan untuk sembuh dari ini juga nanti atas izin Allah, atas izin Tuhan, kita juga bisa sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh ya, dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain ya. Semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya saja. Saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya alami ya. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.